Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Ari Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini merupakan informasi penting yang wajib diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Ini terutama Bapak Ibu honorer Tendik dan Bapak Ibu honorer di kantor lain atau di instansi lain yang mungkin pekerjaannya sebagai sopir, pramusaji, pengemudi dan seterusnya, di mana pada pendataan honorer non ASN tidak ada peluang kepada Bapak Ibu untuk melakukan pendataan karena tidak sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan oleh BKN dan Menpen RB. Nah, Bapak Ibu di sini ada peluang yang mana peluang ini jika RUU ASN disahkan menjadi undang-undang, maka semua yang ditolak dan dikeluarkan dari database BKN itu akan tertampung kembali dan bahkan bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tahun 2023 ke depan. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe serta komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Selamat, ini daftar jabatan tenaga honorer diangkat langsung jadi PNS tanpa tes. Ternyata 3 kategori ini tercover. Nah, Bapak Ibu, inilah informasinya ya, bahwa ada daftar tenaga honorer diangkat langsung jadi PNS tanpa tes. Ada 3 kategori. Pada perekrutan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara, sebagaimana jalan penyelesaian permasalahan tenaga honorer yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat daftar jabatan tenaga honorer yang masuk ke dalam kategori yang bisa diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes sesuai dengan RUU ASN. Ingat Bapak Ibu, sesuai dengan RUU ASN. Seperti diketahui para tenaga honorer bahwa pemerintah telah merancang undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di dalam isi RUU ASN tersebut terdapat pasal 131A yang menyebutkan bahwa tenaga honorer kategori ini wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014, maka wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan memperlihatkan batasan usia pensiun. Lebih lanjut, pada RUU ASN juga turut disampaikan mengenai daftar jabatan tenaga honorer yang akan diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil tahun 2023 jika RUU ASN ini disahkan. Pada daftar jabatan tenaga honorer tersebut yang akan diprioritaskan adalah yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, yakni pada bidang administratif dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Selain itu juga dijelaskan mengenai bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik lainnya yang merupakan daftar jenis jabatan tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, pegawai tidak tetap, dan tenaga kontrak. Di mana untuk daftar jabatan tenaga honorer yang dimaksud akan dijelaskan ya rinciannya berikut ini. Pertama, bidang pendidikan. Untuk daftar jabatan tenaga honorer pada bidang pendidikan, yakni guru TK, guru kelas, dosen, guru penjaskes, guru agama, guru seni dan budaya, guru bahasa Indonesia,
guru bahasa Inggris, guru IPA atau ilmu pengetahuan alam, guru ilmu pengetahuan sosial atau IPS, guru kimia, guru biologi, guru fisika, guru PKN, guru bahasa daerah, guru teknologi informasi komputer, guru konstruksi bangunan, guru akuntansi, guru budidaya, guru SLB, guru BK, guru mata pelajaran produktif, guru bidang studi lainnya, guru mata pelajaran adaptif normatif, guru tata usaha sekolah, penjaga sekolah, dan tenaga kependidikan lain. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, kalau dulu ya tidak tercover ini tata usaha, penjaga sekolah dan tenaga pendidikan lainnya, dan pada RUU ASN ini ya, ini sama dengan guru. Kalau selama ini yang tercover guru saja yang banyak dibicarakan, dan jika RUU ASN ini disahkan menjadi undang-undang, maka tenaga administrasi di sekolah itu termasuk pegawai tata usaha, bahkan laboran mungkin sedemikian dengan pusakawan akan tercover juga ya, sama seperti honorer lain. Kedua, bidang kesehatan. Dokter spesialis, dokter gigi, dokter umum, perawat anestesi, bidan, perawat gigi, teknisi transfusi darah, teknisi gigi, fisikawan medis, psikologi klinis, dokter pendidik klinis, sanitarian, analis kesehatan, asisten apoteker, penata laboratorium, entomolog kesehatan, epidemiolog kesehatan, kemudian radiografer, perekam medis, teknisi elektromedis, kemudian refraksionis, optisian, fisioterapis, terapis wicara, okupasi terapis, ortotis, prastitis, administrator kesehatan, pengawas farmasi dan makanan, nutrisionis, dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu bidang administrasi dan teknis lainnya, yang mana yang ditampung juga di sini adalah verifikator keuangan, penata laporan keuangan, penyusun program evaluasi dan laporan, peranata komputer, penyapu jalan, caraka, pramusaji, sopir, teknisi, dalam arti teknisi bangunan, potensi pendapatan daerah, analis kebutuhan diklat, analis kepegawaian, pramukantor, teknisi listrik, dan lain sebagainya. Jadi ini juga bidang administrasi. Kalau dulu pramusaji, penyapu jalan itu caraka ya, kemudian sopir itu tidak pernah ditampung ya, bahkan sebelumnya itu diarahkan ke outsourcing. Nah, pada RUU ASN ini ya, jika disahkan menjadi undang-undang, maka bukan di outsourcingkan, tetapi akan sama dengan honorer lain, juga diangkat menjadi PNS tanpa tes. Jadi itulah daftar jabatan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS tanpa tes sesuai dengan RUU ASN. Demikian informasinya Bapak Ibu. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.